Keuangan adalah satu-satunya bidang di dunia ini di mana seorang tukang sapu lulusan SD bisa mengalahkan seorang lulusan Harvard yang jenius. Gak percaya? Ada Ronald Read, janitor pom bensin, meninggal punya aset 8 juta dolar. Di sisi lain, ada Richard Fuscon, lulusan Harvard, eksekutif Merrill Lynch, bangkrut total di tahun 2008. Lo mungkin mikir video ini bakal ngajarin lo cara cepat kaya, saham apa yang harus dibeli, atau kripto apa yang lagi to the moon. Sorry, lo salah kamar. Karena 99% masalah finansial lo bukan karena lo bego matematika. Lo miskin bukan karena lo gak bisa ngitung persenan bunga. Lo miskin karena ego dan psikologi lo berantakan. Di video ini, kita bakal bedah The Psychology of Money. Kita bakal gabungin insight dari Morgan Housel buat ngebongkar kenapa lo kerja keras sebagai kuda, tapi tabungan segitu-gitu aja. Gue bakal bahas luck, risk, dan kenapa kelihatan kaya itu adalah cara paling cepat buat jadi miskin. Tonton sampai habis, karena di poin terakhir gue bakal kasih tahu satu penyakit yang bikin miliarder pun bisa masuk penjara. Dan gimana caranya biar lo gak kena penyakit itu. Yuk, jadi versi terbaik dari dirimu. Tekan tombol subscribe sekarang. Kita mulai dengan satu fakta yang bakal bikin lo panas. Ketika lo lihat orang bawa mobil seharga 1 miliar di jalan, apa yang lo pikirin? Wah, orang itu kaya raya. Salah. Fakta satu-satunya yang lo tahu tentang orang itu adalah dia punya uang 1 miliar kurang dari sebelumnya, atau dia punya utang 1 miliar lebih banyak. Ini bedanya rich sama wealth. Rich itu apa yang kelihatan. Baju branded, mobil sport, postingan Instastory staycation. Itu rich. Itu butuh validasi orang lain. Oh? Tapi wealth? Wealth itu uang yang tidak lo belanjakan. Wealth itu aset. Wealth itu opsi. Wealth itu hal-hal yang lo gak lihat. Masalah Gen Z dan milenial sekarang adalah kita olahraga, lari 10 km, ngebakar 500 kalori. Tapi abis itu kita reward diri sendiri makan pizza 1000 kalori. Impas? Enggak, malah surplus lemak. Sama kayak duit. Lo kerja keras, dapat bonus, lo rasa lo berhak beli iPhone baru. Akhirnya, lo cuma kelihatan kaya, tapi sebenarnya lo miskin aset. Wealth yang sesungguhnya itu ngebosenin, bro. Gak bisa dipamerin di Instagram. Tapi wealth memberikan lo satu hal yang gak bisa dibeli toko manapun. Freedom of time. Ketika lo punya wealth, lo bisa bangun pagi dan bilang, I can do whatever I want today. Itu level kekayaan tertinggi. Bukan mobil, tapi waktu. Sekarang kita masuk ke realita yang pahit. Tentang Bill Gates. Lo tahu Bill Gates pinter. Lo tahu dia kerja keras. Tapi lo tahu gak seberapa hokinya dia? Di tahun 1968, ada 300 juta anak usia SMA di dunia. Dari 300 juta itu, cuma 300 anak yang sekolah di Lakeside School, Seattle. Dan Lakeside adalah satu-satunya sekolah yang punya komputer canggih saat itu. Bill Gates sendiri bilang, kalau tidak ada Lakeside,
tidak ada Microsoft. Peluang dia dapat akses komputer itu 1:1.000.000. Itu luck, keberuntungan. Di sisi lain, sang pendiri Microsoft punya teman jenius bernama Ken. Mereka sama pinternya, harusnya mereka sukses bareng. Tapi Ken meninggal karena kecelakaan gunung sebelum lulus SMA. Itu risiko. Poin gue apa? Jangan terlalu sombong kalau lo sukses. Dan jangan terlalu keras sama diri sendiri kalau lo gagal. Ada faktor X di luar kendali kita. Dan tolong, berhenti ngejudge orang lain. Lo lihat orang miskin beli tiket lotre atau judi slot, lo bilang, goblok banget sih miskin malah judi. Buat lo itu goblok. Tapi buat mereka yang nggak punya harapan naik gaji, nggak punya privilege pendidikan, lotre atau slot itu adalah satu-satunya cara mereka membeli harapan buat keluar dari kemiskinan. Rasional buat mereka, gak rasional buat lo. No one is crazy. Kita cuma mainin game yang beda dengan starting point yang beda. Kenali diri lo. Mainkan game lo sendiri. Oke, balik ke teknis. Gimana caranya biar aset lo numpuk? Jawabannya ada di tangan gue. Compounding effect atau bunga berbunga. Sang investor legendaris ini, kekayaannya tercatat mencapai 84,5 miliar dolar saat itu. Lo tahu berapa yang dia kumpulin setelah umur 50 tahun? 84,2 miliar setelah umur 50. Hampir 99% kekayaannya datang di masa tua. Kuncinya bukan cuma pinter investasi, tapi waktu. Dia mulai dari umur 10 tahun dan gak berhenti sampai umur 90. Kita anak muda punya superpower yang Warren Buffett gak punya sekarang. Waktu. Jangan remehin duit kecil yang lo tabung sekarang. Jangan underestimate 1 juta per bulan lo di indeks saham. Biarin dia ngegulung. Jangan diganggu. Jangan diambil buat beli motor baru tiap 2 tahun. Konsep kedua, long tail. Lo gak perlu bener setiap saat buat jadi kaya. Amazon punya Fire Phone, gagal total rugi ratusan juta dolar. Tapi mereka punya Amazon Web Services dan Prime yang nutupin semua kerugian itu berkali-kali lipat. Dalam investasi, lo mungkin beli 10 saham. 5 rugi, 3 biasa aja. Ya, tapi 2 saham multi-bagger naik ribuan %. Itu udah cukup bikin lo kaya. Jadi siapin room for error. Jangan all in di satu tempat. Salah itu wajar, rugi itu wajar. Tapi asal lo bertahan cukup lama sampai lo nemu satu kemenangan besar. Ini bagian paling penting. Bagian yang bikin miliarder masuk penjara. Kenalin sosok satu ini. Mulai dari nol, berjuang dari bawah, sampai jadi CEO perusahaan top dunia. Kekayaannya mencapai angka fantastis. Tapi buat dia gak cukup. Dia pengen jadi bilioner. Akhirnya dia melakukan insider trading ilegal. Ketangkep. Masuk penjara. Karir hancur. Reputasi hilang. Dia mempertaruhkan apa yang dia butuhkan. Reputasi, kebebasan, demi uang yang sebenarnya dia gak butuh. Itu bodoh. Penyakit manusia itu satu. Goalpostnya gerak terus. Gaji 5 juta, pengen 10. Dapat 10, pengen 50. Dapat 50, lihat temen naik Alphard, lo panas lagi. Gak ada ujungnya. Rasa cukup itu gak bakal datang dari nominal uang. Rasa cukup itu datang dari mindset lo. Hati-hati sama 3 hal. Serakah, iri, cemburu. 3 hal ini yang bakal bikin lo miskin lagi. Gak peduli seberapa banyak uang yang udah lo kumpulin.
Tentukan cukup lo itu di mana. Kalau lo udah bisa makan enak, tidur nyenyak, dan punya waktu buat keluarga, maybe you are already winning the game. Jangan pertaruhkan itu cuma buat ngejar angka di rekening. Jadi, apa blueprint-nya? 1. Defense. Berhenti mencoba kelihatan kaya. Fokus bangun aset yang nggak kelihatan. Wealth. 2. Respect luck and risk. Jangan sombong kalau sukses, jangan hancur kalau gagal. Tetap rendah hati. 3. Compounding. Mulai investasi sekarang, sekecil apapun. Kasih waktu buat uang lo kerja. Kesabaran adalah skill nomor 1. 4. Define enough. Tahu kapan harus berhenti ngejar lebih, biar lo gak jatuh ke jurang keserakahan. Uang itu alat, teman-teman. Alat buat beli kebebasan, bukan alat buat beli status. Perbaiki hubungan lo sama uang hari ini. Jangan sampai lo jadi orang kaya yang miskin waktu dan ketenangan. Kalau lo setuju dan siap benerin mindset finansial lo, ketik di kolom komentar. Saya siap kaya. Biar jadi pengingat janji lo ke diri sendiri. Like video ini kalau bermanfaat, share ke temen lo yang boros banget biar dia sadar. Gue Rudy. Invest in your mind and your pocket will follow. Sampai jumpa di puncak.